Salam sehat, salam cerdas. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama lambang unsur, rumus kimia. Yang ketiga nama senyawa. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama lambang unsur. Lambang unsur terkadang disebut juga sebagai lambang atom. Hal ini dikarenakan unsur terdiri dari atom-atom yang sama. Lambang unsur yang digunakan sampai saat ini dipublikasikan pertama kali oleh Johannes Jacob Berzelius. Tiap unsur dilambangkan dengan huruf pertama dari nama latinnya, dengan huruf kapital. Jika huruf pertamanya sama, maka di belakang huruf kapitalnya ditambahkan satu huruf lain dari nama unsur dan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, hidrogen lambangnya H, sedangkan hidragirum atau raksa lambangnya Hg. H besar, G-nya kecil. Kemudian yang berikut, karbon lambangnya C, kalsium lambangnya Ca. Yang berikut kita lihat tabel beberapa unsur dan lambangnya. Yang pertama, belerang, nama latinnya sulfur, lambang unsurnya S. Besi, nama asalnya dari bahasa Latin yaitu ferrum, lambang unsurnya Fe. Emas, nama asalnya dari bahasa Latin yaitu aurum, lambang unsurnya Au. Fosforus, dari bahasa Yunani fosforos, lambang unsurnya P. Hidrogen, dari bahasa Yunani hidrogenes, lambang unsurnya H. Iodin, dari bahasa Yunani yaitu iodes, lambang unsurnya I. Kalium, dari bahasa Latin kalium, lambang unsurnya K. Kalsium, dari bahasa Latin calx, lambang unsurnya Ca. Karbon, dari bahasa Latin carbo, lambang unsurnya C. Klorin, dari bahasa Yunani kloros, lambang unsurnya Cl. Kobalt, dari bahasa Jerman yaitu kobold, lambang unsurnya Co. Kromium, dari bahasa Yunani kroma, lambang unsurnya Cr. Oksigen, dari bahasa Yunani oksigenes, lambang unsurnya O. Perak, dari bahasa Latin argentum, lambang unsurnya Ag. Raksa, dari bahasa Latin hidragirum, lambang unsurnya Hg. Tembaga, dari bahasa Latin cuprum, lambang unsurnya Cu. Timah, dari bahasa Latin yaitu stannum, lambang unsurnya Sn. Timbal, dari bahasa Latin plumbum, lambang unsurnya Pb. Dan zinc atau seng, dari bahasa Jerman zinc, lambang unsurnya Zn. Itu merupakan tabel dari beberapa unsur dan lambangnya. Kemudian yang berikut, partikel terkecil unsur monoatomik terdiri atas satu atom. Lambang unsurnya berupa lambang atomnya. Untuk unsur diatomik, partikel terkecilnya terdiri atas dua atom. Lambang unsurnya disertai dengan angka sebagai indeks. Contoh, H2 hidrogen, N2 nitrogen, O2 oksigen, F2 klorin, Br2 brom, dan I2 iodin. Dan yang berikut, yang kedua, yaitu rumus kimia. Kita akan mempelajari tentang rumus kimia. Rumus kimia adalah kumpulan lambang atom dengan aturan tertentu. Rumus kimia suatu zat adalah khas. Kekhasan ini ditentukan oleh daya ikat dan bilangan oksidasi yang dimiliki suatu atom. Yang pertama kita lihat daya ikat atom. Apa itu daya ikat atom? Daya ikat atom merupakan kemampuan suatu atom untuk mengikat atom lain sehingga membentuk suatu molekul. Dan yang kedua, bilangan oksidasi. Apa yang dimaksudkan dengan bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi ini sudah pernah kita pelajari pada reaksi oksidasi dan reduksi pada video pembelajaran sebelumnya. Bilangan oksidasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan pada suatu unsur dalam senyawa. Selanjutnya kita lihat contoh rumus kimia. Yang pertama H2O, air, HCl, hidrogen klorida, NaCl, natrium klorida, NH3, amonia, SO2, CH4,
Hi, MgCl2, H2S, HF, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita perhatikan nama senyawa. Nama senyawa awalnya didasarkan pada sifat senyawa, nama tempat ditemukan, atau sifatnya yang khas. Contoh, Na2SO4 diberi nama garam Glauber. Ya, natrium sulfat awalnya diberi nama garam Glauber. Kenapa? Karena ditemukan oleh Johann Rudolf Glauber. Kemudian yang berikut, amonium klorida disebut sebagai salmiak karena ditemukan dari kotoran sapi dekat kuil Jupiter Ammon, Mesir. Namun saat ini akan dikenalkan tata nama senyawa organik dan anorganik sederhana. Senyawa organik sederhana adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang umumnya mengandung karbon dan hidrogen kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon, sehingga senyawa organik juga dikenal sebagai senyawa hidrokarbon. Contohnya CH4, C2H5OH, CnH12O6, dan lain-lain. Yang berikut senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa di alam yang umumnya menyusun materi atau benda tak hidup. Contoh H2S, HCl, NO2, CO, N2O5, dan lain-lain. Yang berikut kita lihat A. Tata nama senyawa anorganik sederhana. Yang pertama, senyawa biner antara dua non-logam. Senyawa biner merupakan senyawa yang tersusun dari dua unsur. Seperti kita lihat unsur-unsur berikut ini. B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, dan F. Unsur-unsur tersebut ditulis secara berurutan dalam senyawanya. Makin ke kanan makin bersifat elektronegatif. Dari kiri ke kanan makin bersifat elektronegatif. Artinya makin ke kanan makin bersifat elektronegatif, sedangkan makin ke kiri makin bersifat elektropositif. Artinya unsur yang lebih elektropositif yang berada pada posisi sebelah kiri diletakkan di bagian depan. Contoh H2O tidak bisa ditulis sebagai OH2 atau CO2 tidak dapat ditulis sebagai O2C. Yang berikut senyawa biner merupakan rangkaian nama dari kedua unsur penyusun senyawa tersebut yang diakhiri dengan akhiran ida pada nama unsur kedua. Contoh HCl, hidrogen klorida atau dikenal dengan asam klorida. H2O, hidrogen oksida, lebih dikenal sebagai air. H2S, hidrogen sulfida, dikenal sebagai asam sulfida. HBr, hidrogen bromida atau asam bromida. Hi, hidrogen iodida, asam iodida. Jadi nama atom kedua diberi akhiran ida. Selanjutnya, jika sepasang unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa yang berbeda, maka untuk membedakannya harus disebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Angka indeks untuk unsur yang di depan tidak perlu dituliskan jika indeksnya sama dengan 1. Kita lihat 1 dalam bahasa Yunani yaitu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Contohnya ya, CO, karbon monoksida. Jadi jangan ditulis monokarbon monoksida ya. Tulisannya adalah karbon monoksida. Jadi nama yang benar adalah karbon monoksida. Kemudian CO2, karbon dioksida. Karena O ada 2 sehingga diberi awalan di. NO, nitrogen monoksida atau lebih dikenal dengan nitrogen oksida. N2O, dinitrogen oksida. NO2, nitrogen dioksida. N2O3, N ada 2, O-nya 3, maka namanya adalah dinitrogen trioksida. N2O4 namanya menjadi dinitrogen tetraoksida. N2O5 namanya menjadi dinitrogen pentaoksida. PCl3, fosforus triklorida. PCl5, fosforus pentaklorida. SF6, belerang heksafluorida. SO2, belerang dioksida.
Yang kedua, senyawa biner antara logam dan non-logam. Senyawa biner yang terbentuk dari logam dan non-logam diberi nama sesuai aturan berikut. Pertama, penulisan rumus senyawa dengan meletakkan unsur logam di depan. Misalnya natrium klorida ditulis sebagai NaCl, bukan ClNa. Jangan lupa angka indeks bila ada. Angka 1 tidak perlu ditulis. Yang kedua, nama logam disebut lebih dahulu, diikuti nama non-logam dengan tambahan akhiran ida. Berlaku untuk logam-logam yang hanya memiliki satu bilangan oksidasi. Kita perhatikan logam-logam yang memiliki satu bilangan oksidasi sebagai berikut. Misalnya logam-logam golongan 1A pada senyawanya bilangan oksidasinya adalah positif 1. Logam-logam golongan 2A pada senyawanya bilangan oksidasinya sama dengan positif 2. Logam Al bilangan oksidasinya positif 3. Logam Zn dalam senyawanya bilangan oksidasinya positif 2. Logam Cd bilangan oksidasinya positif 2. Logam Ag bilangan oksidasi dalam senyawanya selalu positif 1. Soal bilangan oksidasi sudah pernah kita pelajari dalam reaksi oksidasi dan reduksi pada video sebelumnya ya. Bisa diperhatikan video tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Contoh, NaCl namanya adalah natrium klorida. CaBr2 kalsium bromida. ZnCl2 seng klorida. AgI perak iodida. Yang ketiga, jika unsur logam memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, maka untuk penamanya di belakang unsur logam tersebut ditambahkan angka Romawi yang diberi kurung tanpa spasi untuk menyatakan bilangan oksidasinya. Cara penamaan ini diperkenalkan oleh Alfred Stock sehingga dikenal sebagai sistem Stock. Contoh, FeCl2. Jadi Fe, perhatikan seperti pada penentuan bilangan oksidasi pada pembelajaran sebelumnya. Cl bilangan oksidasinya min 1 sehingga 2 kali min 1 sama dengan min 2. Fe bilangan oksidasinya menjadi positif 2. Sehingga namanya adalah besi 2 klorida. FeCl3 namanya menjadi besi 3 klorida karena Fe bilangan oksidasinya positif 3. Cu2O bilangan oksidasi dari O min 2. Berarti Cu plus 2 dibagi 2 positif 1. Sehingga namanya menjadi tembaga 1 oksida. Ya, karena bilangan oksidasi tembaga adalah positif 1. CuO tembaga 2 oksida. Selanjutnya bisa juga dengan cara lama, yaitu menambahkan akhiran O untuk logam yang memiliki bilangan oksidasi kecil dan akhiran I untuk logam yang memiliki bilangan oksidasi besar. Meskipun cara ini kurang komunikatif karena tidak mencantumkan muatan unsur logam yang berikatan, namun masih digunakan hingga saat ini. Kita lihat contoh. FeCl2 karena bilangan oksidasinya positif 2 lebih kecil dari positif 3, namanya menjadi ferroklorida. FeCl3 namanya menjadi feriklorida. Selanjutnya Cu2O. Cu di sini positif 1, namanya menjadi kuprooksida. CuO, Cu positif 2, namanya menjadi kuprioksida. Jadi kalau logam-logam yang memiliki bilangan oksidasinya lebih besar, maka namanya harus diberi akhiran I. Sedangkan logam-logam yang memiliki bilangan oksidasinya lebih kecil, itu namanya harus diberi akhiran O. Selanjutnya yang ketiga kita lihat asam-asam biner. Ya, seperti pada contoh sebelumnya, HCl adalah asam klorida, HF asam fluorida, H2S asam sulfida, HBr asam bromida, Hi asam iodida. Yang ketiga, senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang tersusun lebih dari 2 unsur. Senyawa poliatomik umumnya terdiri atas unsur-unsur non-logam. Kita perhatikan rumus ion, nama ion berikut ini. Kita lihat NH4+, nama ionnya adalah amonium. H3O+, hidronium. OH- hidroksida. Cn- sianida. Ca3COO- asetat. CO32- karbonat.
HCO3- bikarbonat, SiO3 2- silikat, NO2- nitrit, NO3-1 nitrat, SO3 2- sulfit, SO4 2- sulfat, PO3 3- fosfit, C2O4 2- oksalat, S2O3 2- tiosulfat, HPO4 2- monohidrogen fosfat, BRO- hipobromit, PO4 3- fosfat, ASO3 3- arsenit, ASO4 3- arsenat, ClO-1 hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat, MnO4 2- manganat, MnO4- permanganat, CrO4 2- kromat, Cr2O7 2- dikromat, SbO3 3- antimonit, SbO4 3- antimonat, SCN tiosianat, HSO3- bisulfit, H2PO4- dihidrogen fosfat, BRO3- bromat. Itu merupakan nama-nama senyawa atau ion poliatomik yang harus dipahami dengan baik atau diingat dengan baik. Contoh, MgOH 2 kali namanya menjadi magnesium hidroksida. KMNO4 kalium permanganat. K2MNO4 namanya menjadi kalium manganat. NaNO3 natrium nitrat. H2SO4 asam sulfat. H3PO4 asam fosfat. K2Cr2O7 kalium dikromat. NH4NO3 amonium nitrat. Selanjutnya yang ketiga, senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang memiliki sejumlah molekul air yang tergabung dalam tiap satuan rumusnya. Dalam senyawa hidrat, jumlah molekul air dituliskan setelah tanda titik di tengah. Penamaan senyawa hidrat dilakukan dengan menambahkan awalan angka Yunani sebelum kata hidrat. Ingat ya angka Yunani yang tadi. Contoh senyawa hidrat. MgSO4 setelah tanda titik ada 7H2O. Selalu ada tanda titik di tengah ya. MgSO4 7H2O. Namanya adalah magnesium sulfat heptahidrat atau garam Epsom. CaSO4 2H2O. Namanya kalsium sulfat dihidrat atau lebih dikenal dengan gypsum. CuSO4 5H2O. Namanya tembaga sulfat pentahidrat. BaOH 2 kali 8H2O namanya barium hidroksida oktahidrat. Selanjutnya yang B, tata nama senyawa organik. Contoh senyawa organik: CH4 metana, C2H6 etana, C3H6 propena, C4H6 butuna. Dan untuk tata nama senyawa organik pada kesempatan kali ini hanya diperkenalkan saja. Dan selanjutnya akan kita pelajari pada materi kelas 11 semester ganjil tentang hidrokarbon. Di situ kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa alkana, alkena, alkuna, dan haloalkana. Pada kelas 12 juga nanti akan dilanjutkan juga tentang senyawa organik. Lebih lanjut tentang senyawa-senyawa turunan alkana. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat berguna bagi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.